Pemerintah mengizinkan sekolah yang berada di zona hijau dari penularan virus corona untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar maksud kami secara tatap muka. Agar penerapan protokol kesehatan berjalan efektif, anak-anak mendapatkan pendampingan dari orang tua dan guru tentang pentingnya menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Pemerintah mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona hijau atau kawasan yang aman dari penularan virus corona menjalankan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Meski demikian, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi hal wajib yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat sekolah. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Penggunaan masker kini menjadi salah satu dari konsep penerapan normal baru ini dan menjadi kebiasaan baru yang harus diadaptasi oleh anak-anak dan remaja agar tak terpapar virus COVID-19 serta memutus rantai penyebaran COVID-19 selama melakukan interaksi di sekolah. Agar penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh anak-anak dan remaja, pihak orang tua dan guru pun terus menumbuhkan dan membangun kesadaran mereka tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya, data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia saat ini ada kasus COVID-19 yang dialami orang dari rentang 0 sampai 18 tahun mencapai 2.712. Ini tentu bukan angka yang Ya. sedikit dan semakin kita lengah bahaya penyebaran COVID-19 semakin mengintai anak-anak dan remaja. Satu cara yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan agar angka kasus COVID pada anak dan remaja tidak terus bertambah adalah dengan menggali empati masyarakat yang diwujudkan dengan memakai masker. Memakai masker bukan untuk diri sendiri tetapi untuk menjaga kesehatan orang lain. Nah, bagaimana kita membangun kesadaran dan empati ini? Kita akan berbincang dengan Mbak Lucy Kusman. Selamat pagi Mbak Lucy. Selamat pagi Mbak Lucy, bisa dengar suara kami Mbak? Ya, kita sudah terhubung Ya. dengan Mbak Lusin sebagai Transformation Coach. Selamat pagi Mbak Lucy. Heeh. Selamat pagi. Oke. Oke, baik. Mbak Lucy, kita di Halo Indonesia tidak pernah lelah nih untuk membahas persoalan bagaimana menerapkan protokol, bagaimana membangun empati. Nah, ini sebenarnya kesadaran terhadap protokol kesehatan, Mbak, ini seberapa penting sih kita membangun, dalam bentuk empati dulu nih, baru kita mau melakukannya? Nih Mbak Vince, aku nggak bisa denger nih suaranya nih. Oke, Mbak Lucy? Ya, Iya. heeh, putus-putus nih. Baik. Baik. Mbak Lucy ini bagaimana, seberapa penting saat ini empati diharuskan, dibangun atau didorong terhadap anak-anak agar ketika nanti, mereka terjun lagi ke masyarakat atau mereka sekolah atau mereka, keluar dari rumah mereka tuh sadar, mereka mau menggunakan masker, mereka tidak mau lagi menangis atau misalnya manja dengan mamanya, "Aku nggak mau pakai masker," gitu. Nah, perlukah kita seharusnya membangun empati dulu baru agar mereka anak-anak ini mau melakukannya, dengan kesadaran begitu? Ah, iya. Sebetulnya nyambung sih Mbak, gitu ya, antara empati dengan, perilaku mereka untuk menggunakan masker atau menjaga protokol kesehatan. Karena Mhm. kalau kita lihat, apa sih empati gitu, empati itu kan sebetulnya, perasaan ikut merasakan apa yang dirasain orang lain gitu kan, terus juga memikirkan dari, sudut pandangnya orang lain, yang nantinya akan, menimbulkan perasaan kasih sayang atau compassionate di dalam diri orang gitu kan. Nah kalau itu sudah terjadi maka akan mendorong sebuah perilaku-perilaku yang, karena kalau kita lihat masker atau menjaga protokolnya kan impact-nya juga bukan hanya ke diri sendiri tapi kepada orang lain gitu. Secara fisik dan secara emosi sebetulnya, kita punya pengaruh terhadap, orang lain Mmm. gitu. Kalau secara emosi jelas, kita jadi bisa menenangkan orang lain gitu ya. Kalau sekarang kita khawatir, kita kan lagi tahu nih, banyak orang khawatir terhadap, situasi, virus sekarang. Kalau Mhm. orang lain khawatir lantas kita tidak menggunakan masker, kita membuat orang menjadi lebih tidak nyaman kan. Kalau kita gunakan masker artinya kita berempati terhadap emosinya mereka dan akhirnya kita bisa membantu mereka untuk lebih tenang. Kalau Mmm. secara fisik dengan kita menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan, sebetulnya kita juga membantu untuk mencegah penyebaran dari virus itu.
Jadi Hmm. secara umum menurut aku sih kalau kita membangun kemampuan empati diri kita dan anak-anak kita, maka sebetulnya kita bisa meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum karena kita jadi menurunkan stres levelnya diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena kan penelitian banyak bilang ya kalau stres level turun kita jauh lebih bisa menjaga kesehatan kita. Dan Mhm. akhirnya nanti jadinya punya kehidupan sosial yang lebih positif sebetulnya. Hmm. Oke. Jadi di awalnya dengan membangun empati dulu ya Betul. kepada anak-anak. Nyambung, Mhm. karena nyambung, iya. Betul. Tapi kan membangun empati ini tentu tidak mudah, Mbak Lucy, Betul. karena kan anak-anak ini tingkat pemikirannya, empatinya mungkin tidak levelnya tidak sama dengan orang dewasa. Lalu bagaimana, mungkin kalau memakai masker untuk orang dewasa simpel ya, tapi kalau untuk anak-anak yang masih sering Merasa suka tidak nyaman, bermain, betul. suka lari ke sana ke sini, mungkin dia risih menggunakan masker sehingga dia mencopotnya pada saat bermain, atau mungkin sedang keluar dari rumahnya, mereka mencopot masker dan bermain dengan teman-teman di luar rumahnya. Ini bagaimana Mhm. membangun kedisiplinan anak, Mbak Lucy, agar mereka itu benar-benar tahu kalau memakai masker itu bisa loh melindungi kamu sendiri dan orang-orang atau Betul. teman-teman di luar rumah kamu. Itu gimana, Mbak? Gaya Iya, komunikasinya? mmm, sebetulnya ada halo? Iya, Iya. Mbak, silakan, Mbak. Heeh, sebetulnya ada 2 hal yang bisa dilakukan gitu, oleh orang-orang di sekitar anak ya, orang tua dan, lingkungannya, orang dewasa di sekitar anak lah. Yang perlu mereka lakukan adalah 2 hal. Yang pertama tentu tidak lelah-lelahnya seperti yang, kalian lakukan, tidak lelah-lelahnya untuk, terus-menerus, mengingatkan anak, tentang pentingnya menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan karena ini bukan cuma soal kita, tapi Mhm. orang-orang di sebetulnya adalah menjadi role model sih kalau menurut saya. Mmm. Mhm. Karena anak-anak itu kan peniru yang luar biasa ya, dan, Mhm. apapun yang kita katakan kepada anak-anak kalau kita sendiri tidak melakukan, mereka tidak tidak akan percaya kalau itu benar gitu. Jadi Mhm. kalau kita pengen anak-anak kita mau menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan, orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak harus juga lakukan itu dulu gitu, secara konsisten. Kalau enggak Mhm. anak-anak ya pasti nggak akan melakukan lah mereka lagi gitu kan lebih 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 mikirnya nggak nyampe ke seperti yang orang dewasa pikirkan. Makanya Mhm. contoh jadi sangat penting. Contoh Mhm. jadi yang dilihat langsung gitu ya Mhm. sama mereka, gitu. Iya. Lalu Mbak, ya ini kita kita tahu nih bahwa remaja dan anak-anak penyuka konten-konten YouTube dan Betul. influencer. Sayangnya konten-konten yang dipertontonkan tidak sepenuhnya memberikan informasi COVID-19 yang benar. Ada juga dalam konten melihat idolanya bersikap santai saat tidak mengenakan masker di media sosial, saat berada di Mhm. ruang publik begitu. Bagaimana kita mendorong agar anak-anak ini kan harus kritis nih terhadap informasi yang mereka lihat karena ada juga anak-anak yang memang nggak bisa dibilangin mamanya, tapi mereka Ya. melihat idolanya gitu. Mhm. Oke Mbak, Mbak Lucy? Mbak Lucy bisa dengar suara kami, Mbak? Iya tadi barusan agak putus sedikit. Iya, oke saya ulang Iya, ya Mbak Lucy. Mbak Lucy, mhm. mungkinkah kalau seandainya ada anak-anak yang suka banget nonton influencer atau melihat idolanya gitu ya, mereka suka sekali memberikan informasi berkaitan sama COVID. Nah, sementara kita tahu bahwa tidak semua artis, memaknai persepsi yang sama terhadap COVID-19 ini, penanganannya, bagaimana pencegahannya. Nah, perlukah kita membuat anak ini kritis gitu saat melihat, "Itu idola saya tidak menggunakan masker, itu influencer ini Mhm. mengatakan tidak perlu begini," gitu. Nah, perlukah kita mengajarkan anak kita untuk kritis menyaring informasi yang tadi, agar mereka juga kalau misalnya dikasih tahu mamanya, mereka tidak hanya melihat dari informasi yang mereka lihat gitu? Iya, eee, Kak, tadi agak sedikit putus tapi sepemahaman saya bahwa pentingkah gitu anak-anak, menjadi lebih kritis dalam berpikir agar bisa mengambil tindakan yang tepat gitu ya, Mbak, ya? Betul. Iya, Mhm. betul. Oke. Oh, ya penting banget sih kalau menurut aku gitu. Tapi, balik lagi itu kan nggak bisa nggak bisa instan gitu ya. Karena kan, kalau kalau lihat kalau kita bicara soal sosialisasi lebih, para sosialisasi yang menghasilkan perilaku yang berbeda itu butuh waktu yang panjang dan konsistensi, komitmen secara terus-menerus gitu ya dari, pihak-pihak terkait. Nah,
COVID ini kan impact-nya nggak langsung gitu kan, bisa bisa nggak pasti, emang bener akan kena gitu, begitu kena bertemu dengan orang yang kena penyakit kena virus corona lantas kita langsung terpapar, kan enggak. Lain kayak misalnya main api terus langsung tangannya terasa sakit gitu kan, kalau ini kan kita nggak lihat secara langsung. Nah itu membingungkan anak bahwa apakah benar ini harus dilakukan atau tidak, sehingga membuat mereka bisa mengambil tindakan yang ya udahlah, nggak perlu, orang nggak kerasa gitu kan, belum tentu juga kena gitu. Nah, pikiran secara kritis itu penting. Baik. Baik, Ini tampaknya kita mengalami mengalami masalah sinyal ya, sehingga kita betul. tidak bisa mendengarkan Mbak Lucy Kusman dengan jelas. Baik, terima kasih Mbak Lucy Kusman, Transformation Coach. Semoga informasinya juga yang tadi sedikit itu bisa Betul. bisa diterima oleh masyarakat. Ya, pemirsa, bisa jadi kita akan berbincang tentang kreasi helm bermotif batik karya difabel tunadaksa. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.